Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnawati Hairani Nabilah dengan NPM 23080810028 ingin mempresentasikan hasil kerja saya terkait motivasi dan pengaturan diri siswa. Apa sih itu motivasi? Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu. Menurut UNO, motivasi merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang individu untuk melakukan suatu perbuatan. Di dalam konteks pendidikan, motivasi sangat penting karena dapat mempengaruhi seberapa besar usaha yang dikeluarkan siswa dalam belajar, serta seberapa lama mereka bertahan dalam menghadapi tantangan akademik. Lalu ada pengaturan diri. Pengaturan diri ini adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengontrol perilaku, emosi, dan pikiran mereka dalam konteks belajar. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama itu ada motivasi intrinsik. Ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri seperti minat dan kepuasan pribadi. Lalu ada motivasi ekstrinsik. Ini adalah motivasi yang berasal dari faktor luar seperti penghargaan dan pengakuan, lalu ada tekanan dari orang lain. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu yang pertama adalah lingkungan belajar, seperti suasana kelas dan suasana rumah. Yang kedua ada dukungan sosial. Setiap siswa harus memiliki dukungan sosial dari teman, keluarga, dan guru. Yang ketiga ada kemandirian dan otonomi dalam belajar. Yang keempat ada minat dan relevansi materi pelajaran yang diminati oleh siswa. Lalu ada teori motivasi. Yang pertama ada teori kebutuhan Maslow. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow dan menyatakan bahwa manusia memiliki 5 tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Ini berupa kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Lalu yang kedua adalah kebutuhan keamanan. Manusia membutuhkan perlindungan diri dari bahaya fisik dan emosional. Lalu yang ketiga ada kebutuhan sosial. Ini merupakan rasa untuk dicintai, memiliki persahabatan, dan hubungan dengan orang lain. Lalu ada kebutuhan penghargaan. Manusia memiliki rasa hormat dan pengakuan dari suatu pencapaian. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini untuk mencapai potensi penuh dan menjadi yang terbaik dalam diri sendiri. Pada teori kebutuhan Maslow ini bahwa setiap individu harus memenuhi kebutuhan yang lebih rendah sebelum dapat fokus pada kebutuhan yang lebih tinggi. Yang kedua ada teori self-determination. Teori ini dikembangkan oleh Edward D. Silla dan Richard Ryan. Teori ini menekankan pentingnya 3 kebutuhan dasar untuk motivasi yang efektif. 3 kebutuhan dasar itu adalah yang pertama otonomi, yaitu rasa memiliki kontrol atas tindakan dan keputusan sendiri. Yang kedua ada kompetensi, yaitu rasa mampu dan percaya diri dalam melakukan suatu tugas. Lalu ada keterhubungan, yaitu rasa terhubung dan memiliki hubungan positif dengan orang lain dan sekitarnya. Lalu ada strategi untuk meningkatkan motivasi dan pengaturan diri siswa. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif. Seperti kita saling tolong-menolong dan saling membantu murid atau siswa yang kesusahan dan menyebarkan energi positif kepada para siswa. Yang kedua adalah menetapkan tujuan yang jelas. Seperti kita harus memberikan arahan kepada para siswa agar para siswa menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah menggunakan metode pembelajaran yang aktif.
seperti seorang guru harus berinteraktif dengan para siswa dan saling akrab kepada para siswa. Lalu ada mengajarkan teknik pengaturan diri. Ini seperti memberi teknik apa yang harus kita lakukan untuk mengontrol diri sendiri kepada para siswa. Yang terakhir ada refleksi diri. Begitu, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.